Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, pada pesta Santo Andreas Rasul, kita mendengar bahwa Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus memanggil mereka, lalu mereka mengikuti Dia. Dalam permenungan saya, dari sekian perahu yang ada itu, Yesus tahu perahu siapa yang harus Dia datangi, maka Dia memanggil mereka. Dan mereka segera mengikuti Dia. Ketika Yesus memanggil mereka, tanpa ada diskusi tawar-menawar, mereka langsung meninggalkan jala perahu dan ayah mereka untuk mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dipanggil Tuhan Yesus untuk menjala manusia. Maka mereka berani meninggalkan segala sesuatu karena mereka percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal besar bagi mereka dan bagi orang-orang yang akan mereka jumpai dalam kehidupan mereka. Apakah kita juga berani meninggalkan segala sesuatu tanpa beban untuk memberikan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan? Saat ini kita dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi yang nikmat, yang kadang membuat kita sulit untuk meninggalkan atau melepaskan hal-hal itu lalu mengikuti Yesus. Tapi hari ini kita belajar dari murid-murid ini. Mereka bukan orang hebat, tapi mereka mampu mendengarkan yang terbaik untuk masa depan mereka. Mereka juga mampu memberikan diri mereka untuk mengikuti Tuhan, karena mereka percaya sekali lagi Tuhan punya rencana atas hidup mereka. Bapak, Ibu, adik-adikku, Tuhan juga punya rencana atas hidupmu. Mampukah kita juga mendengarkan panggilan Tuhan di tengah situasi dunia yang begitu canggih saat ini? Kadang handphone itu begitu canggihnya, sampai orang punya fokus hanya pada handphonenya, pada alat-alat teknologi yang canggih. Lalu orang lupa untuk berdoa. Orang lupa untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Padahal setiap hari Tuhan memanggil Anda, Tuhan membutuhkan Anda untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk menjala manusia. Maka mari, sebelum kita menjala manusia, kita benahi hidup kita di masa Advent ini.
agar hidup kita menjadi cerminan bagi orang lain. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa, agar kita senantiasa mendapat berkat-berkat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, para murid tadi dipanggil. Mereka tidak lagi menjala ikan, tapi mereka menjala manusia. Mereka membawa manusia-manusia untuk datang semakin dekat dan percaya kepada Tuhan. Dengan semua pengalaman-pengalaman yang mereka alami, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Maka mari sekali lagi, Yesus juga menyadarkan mereka bahwa dengan kekuatannya sendiri mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maka Yesus selalu menyertai mereka dalam segala situasi. Maka mari kita juga mohon agar Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan memanggil murid-muridnya, lalu mereka meninggalkan segala harta miliknya, lalu mereka mengikuti Dia. Tuhan memanggil Anda. Betapa halus suara Tuhan. Maka mari kita berikan waktu kita yang terbaik, bukan yang sisa, yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih atas rahmat panggilan-Mu bagi kami masing-masing. Berikanlah kami rahmat kesetiaan, agar kami mampu melakukan segala tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.